Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Tab sudah bergabung. Barakallahu fikum. Maaf lahir batin Bapak. Sering air ini ya Pak. Guyon saya tuh ya Pak ya. Tidak ingat sama umur. Jazakumullah hasan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Terima kasih. Masyaallah. Ya. Di share dulu ya Kak. Baik. Silakan untuk share kepada yang lain dan kita mulai. Kemarin di pembahasan Al-Baqarah ayat 57 itu aku mau jelasin yang sebentar. Kok mati? Sebentar. Baik. Yang ini sudah ya. Kulu ini adalah fi'il amr dengan fa'ilnya antum. Ya, untuk pembentukan fi'il amr dimulai dari itu awalnya adalah fi'il mudhari, kemudian dibuang huruf mudhari'ahnya diganti dengan alif, kemudian dijajemkan, artinya apa? Dibuang huruf nunnya gitu kan. Oke, seperti ini. Kemudian kemarin aku juga bilang kalau kulna ini adalah fi'ilnya hapus, dan karena kulu ini bentuk maqul qouli, maka dari fi'il yang dihapus yaitu kulna, kami berkata, kulu, kalian makanlah, min thayyibati, dari hal-hal sesuatu hal-hal yang baik, min thayyibati ma razaqnakum, kami telah memberikan rezekikum kepada kalian, gitu ya Kak. Oke. Sudah. Saya sekarang mau belajar tentang kana. Belajar tentang kana. Pakai buku apa? Pakai apa aja yang ada di rumah, Zurumiyah, Mutamimah, atau apa yang di rumah itu loh Kak, atau ringkasan-ringkasan bahasa Arab itu ya. Nah, sekarang kita buka dulu yang i'rabnya ya. Kitab i'rabnya itu saya pakai yang ini, i'rabul mufassal di kitabillah murattal. Kenapa saya pakai ini? Karena dua guru i'rab saya memakai kitab ini gitu loh Kak. Jadi sebagai apa ya, karena saya kagum dengan ilmu-ilmunya beliau, maka saya ikutin gitu, untuk berusaha untuk punya. Ternyata kitab ini sudah tidak dicetak lagi. Cetak terakhir itu katanya temen 20 tahun yang lalu. Alhamdulillahnya ada arsipnya yang ada PDF-nya yang saya ambil di arsip.org, dan kemudian aku cetak Kak. Aku cetak dan bentuk seperti ini. Kalau mau ada yang samaan silakan di DM ya. Sedangkan apa namanya tuh, pengirimannya dari Peci Depok, jadi bisa menentukan kemarin tuh berapa kilo itu, 15.000 kadang kayak gitu tuh ya. Makanya kan karena pengiriman bukan pengiriman gratis ya Kak ya, karena tidak pakai marketplace itu dia. Tiap ini juga berbeda-beda. Baik, kita mau
membacanya ya kak ya, kemarin sudah membaca yang aplikasi itu. Nah sekarang saya mau bahas yang ini. Kelihatan? Baik, kita aja ya. Nanti saya geser-geser. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu ini adalah fi'lun amr, mabniun yang tetap. So I could be better. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kakak. Nugus. Insyaallah. Fi'lun amr mabniun ala hadfi nuni. Fi'il amar mabniun yang tetap ala hadfi nuni atas hilangnya nun li'anna karena apa? Mudhara'ah minal af'alil khamsah. Iya, karena mudhari kan ya. Baik. Dari jenis af'al khamsah, fi'il yang 5. Al-wawu yang mana nih? Al-wawu yang ini nih kak nih. Al-wawu yang ini kak. Al-wawu domirun mutasilun, domir mutasil yang bersambung fi mahali rofin di dalam kedudukan rofa, fa'ilun sebagai fa'il. Wal alifu farikotun, alif yang ini adalah alif fariko. Alif fariko itu apa? Pembeda antara wawu jamaah dengan wawu atof gitu. Karena kadang-kadang ininya kan kalau tanpa alif ini jenis apa ini, wawu atau apa wawu itu, makanya ada alifnya jadi bisa bedain, oh berarti ini wawu jamaah gitu loh kak. Baik. Min harfu jarin jaidun, harfu jarin huruf jar jaidun, apa ya, ja itu nguat, litabai untuk apa ya, untuk pembagian. Oke. Toibati ini adalah ismun majrurun lafzon mansubun. Ini sebenarnya dia tuh majrur secara lafaz, mansubun mahalan, jadi kedudukannya mansub. Dinasobkan ala anahu karena sesungguhnya dia itu maf'ul dari kulu. Iya. Wa yazuzu, dan bisa juga ayatal dikol jar majrur bil maf'uli yang di maf'ulil mahdufi, jadi fi'il maf'ul yang dihapus yang seperti ini. Nah jadi ada orang bisa juga ini namanya min, ini adalah min jaid, jadi nggak ada artinya itu kan, min jaid. Atau bisa juga jar majrur ini adalah bentuk dari maf'ul yang dihapus gitu loh kak. Takdirnya itu ba'don min thayyibati gitu. Jadi ada jar majrur yang muta'alliq dengan maf'ul yang dihapus. Maf'ul yang dihapusnya di sini ada kulu, itu ba'don. Oke. Kita terus ya. Di sini nih ya ada namanya ba'don, ini maf'ul yang dihapus gitu. Ya, banyak dihapus-hapus gitu, gimana ceritanya? Para ahli nahwu sorof itu pinter kak. Jadi kalau yang kayak gini tuh tahu. Kulu itu makulu koli ya, dari fiil yang dihapus ini dihapus juga kulna. Nah ini min thayyibati jar majrur muta'alliqnya kemana? Ke maf'ul yang dihapus yaitu ba'don gitu loh kak. Bisa juga min thayyibatinya itu min thayyibati ini adalah isim majrur lafzon, secara lafaz itu majrur tapi mansubun mahalan dalam posisi nasab gitu loh kak. Dari maf'ul yang ada, dan dari sesungguhnya karena ini tuh maf'ul gitu, dari mana? Dari kulu. Bisa juga min thayyibati ini jar majrur muta'alliqnya kemana? Ke maf'ul yang dihapus gitu, yaitu ba'don gitu loh kak.
Paham? Paham. Baik, lanjut ya. Itu yang saya. Sekarang kita lanjutkan bacanya. Ma ismun mausulun. Nah, kemarin ada yang nanya, ismun mausulun tuh apa gitu. Kenapa kok mausulun bukan ismun mausulun? Kenapa nggak ismun mausulin gitu? Bukan mudhaf ilaih. Ismun mausulun karena ini naat man'ut Kak, bukan mudhaf ilaih gitu. Kemarin Kak siapa itu yang membantah? Kalau itu tuh bukan mausulun tuh bukan naat. Mau naat gimana caranya itu? Aku dapatnya gitu Kak, dari keseharian kita belajar i'rab itu ismun mausulun gitu bacanya, dan itu dianggap sebagai naat man'ut itu Kak. Baik, makasih sudah tap-tap layar 1,9. Masya Allah, padahal orangnya 6 juta ya Kak. Mabniun ala sukuni fi mahali jarin, di dalam kedudukan jar bil idhofah, karena idhofah. Jadi gini, min toyibati ini adalah isim majrur ya Kak, yang dijarkan dengan kasrah, wahwa mudhof, diidofahkan Kak. Ya, makanya isim mausul ini sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Iya. Karena ini idofah, kayak tulisannya di sini i'rabnya gimana? Oke, ma ismun mausulun, isim mausulun yang bersambung, mabniun yang tetap, ala sukun atas sukun, fi mahali jarin, di dalam kedudukan jar bil idofah, karena diidofahkan gitu loh Kak. Baik, rozaknakum ini fi'lun madin tuh gimana? Rozakna gitu Kak. Berarti ada fi'il fa'ilnya mana? Ala sukuni. Oke. Ala sukuni. Oke. Litisolihi, karena apa? Litisolihi, karena bersambungnya bina dengan na gitu. Naknya apa? Na fa'il, ya kan? Nah, mirun mutasilun, domir mutasil mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun fi mahali rofin, di dalam kedudukan rofa, fa'ilun sebagai fa'il gitu. Wal kafu, dan kaf yang mana? Wal kafu. Oh iya. Rozaknakum, kumnya itu Kak. Domir mutasil fi mahali nasbin, di dalam kedudukan nasab, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Dan mim ini satu-satu Kak. Kum itu yang pertama Kaknya apa? Terus sekarang yang mimnya, al mimu alamatu itu kuri gitu. Alamatu itu kuri ya. Alamat jamak untuk laki-laki. Wal jumlah tuh rozaknakum, dan jumlah kalimat rozaknakum ini silatul mausuli, silah mausul, la mahalalah, tidak ada kedudukan dalam i'rab, itu tidak ada untuk itu yang saya dengarkan. Udah ya Kak ya. Baca sudah, kita sekarang belajar kana. Nanti ini apa Kak? Oke, 1. Ini adalah jar. Ini adalah jar majrur. Baik. Jar majrur, kemudian min thayyibati ini jar majrur muta'alliqnya ke maf'ul yang dihapus, yaitu ba'don. Ini yang kedua ya. Iya, terus yang pertamanya ini lafzon, iya kan? Isi mabzur madlon mansubun mahalan, mansubun mahalan. Iya. Mahalannya itu apa nama, dalam kedudukan mansub sebagai apa? Sebagai maf'ul bih.
dari ini, maaf, dari kulu. Oke. Ya kan, ini ada yang masuk itu. Nah, kalau yang ma ini idofah kan, idofah kita udah belajar kemarin. Idofah, Bu Un hadir, Masya Allah, terima kasih Bu Un. Tinggal si Acih yang belum. Rozaknakum ini fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu kan, kum dan bermutasi sebagai maf'ul bih. Kalau tadi kan ini kumnya itu kaknya apa, mimnya itu apa, dalam kitab i'rab itu kak, kitab i'rabul mufassal tadi ya, gitu. Baik, oke, sekarang kita belajar di ya itu mansub mahalan, karena ini sebagai apa namanya tuh, maf'ul dari kulu kak. Maf'ul dari kulu itu di kitabnya bilang begitu kak Sel. Bentar ya, lihatin. Makanya kalau ada yang agak sulit-sulit gitu, yang iskal-iskal itu saya suka tanya sama Ustadz. Tapi lihat ini kitabnya saya sudah agak paham sedikit. Iya, bentar ya. Ika. Toyibati ismun majrurun labdon, isi majrur labdon secara lafaz. Mansubun mahalan, ya dinasobkan kedudukannya ala annahu karena ia maf'ul dari kulu gitu. Gitu Kak Jal. Paham ya? Jadi dia isi majrur tapi posisinya dia nasob gitu. Karena apa? Karena sebagai maf'ul dari kulu gitu. Paham ya? Ini saya juga kalau kayak gini tuh mesti pelan-pelan bacanya. Oke, lanjut ya Kak ya. Kalau ada nggak ada yang bertanya, kita belajar di kana. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belajar metode aliklan. Jika ada yang berbeda metodenya, afwan, jadi kita saling berbagi aja metode ya. Karena untuk pemula, maka Ustadz Sugi sebagai Kak. Masya Allah. Mama ya, wes. Allah sudah berubah kayak gini. Kana fi'il madi nakis. Cirinya apa? Cirinya kalau ada kana, mesti di depannya itu ada isim kana dan khobar kana. Makanya sebut nakis gitu loh Kak. Kalau yang tam itu bentuknya adalah fi'il madi. Yang tam itu dia butuhnya fi'il, fa'il, maf'ul gitu loh Kak. Kayaknya banyaknya kalau kana itu di dalam Al-Quran fi'il madi nakis. Ada yang fi'il madi jadi fi'il madi tam gitu. Abi kita coba di ini di kana ini. Oke, sebentar ya Kak ya. Saya mau ambil satu perangkat untuk memudahkan pembelajaran. Terima kasih yang sudah jadi pengikut saya. Oke, Kak, kalau misalnya ikutin saya dulu, kalau misalnya ada apa namanya tuh ada live
bersama saya, nanti akan muncul notifikasinya. Sebentar. Oke. Jadi kakak kalau ketemu sama kana kurang ini ya. Apa nanti digeser-geser. Iya, nanti digeser-geser ya kak ya. Oke, gini aja. Kana fiil madi nakis. Kita i'rabnya begitu ya kak. Ini adalah i'rab pendekatan bahasa Indonesia. Jadi kalian pakai bahasa Indonesia aja. Kenapa posisinya? Karena saya sebagai pemula, kakak juga sebagai pemula. Kalau ada kakak-kakak yang hadir sebagai yang mahir, yang sudah pintar dan lebih duluan belajar nahwu sorobnya serta paham tentang posisi kedudukan i'rabnya, maka kakak membantu kami. Karena di sini roomnya adalah apa? Room pembelajaran, bukan saya ngajarin pada panjenengan gitu loh, bukan. Baik. Oke, lanjut. Kana ini adalah isim yang kana, kemudian nanti ada isim kananya. Baik. Kana ini kita i'rabnya gini. Kana fi'il madi nakis. Kemudian nanti sesudah kana di depannya ada isim kana. Yang posisinya dia apa? Isim yang rofa. Oke. Kemudian sesudah isim kana nanti ada khobar kana gitu. Khobar kananya itu berupa apa? Bisa berupa isim yang nasab atau berupa kalimat. Kalimat itu terdiri dari lafaz gitu loh kak. Kalau bahasa Arabnya jumlatun. Kalau di bahasa Indonesia namanya kalimat yang tersusun dari beberapa kata gitu kan. Baik, pahami ini dulu. Oke. Jadi kalau kakak ketemu sama kana fi'il madi nakis, maka di sini ada isim yang rofa yang disebut isim kana. Kemudian ada isim yang nasab atau kalimat, itu disebutnya khobar kana. Mari kita belajar di sini. Ini bentuk yang di sini sebagai isim yang isimnya kana, kemudian ini khobarnya kana yang mufrad ya. Kalau ini khobar kana yang ghairu mufrad yang berupa jumlah gitu. Kita coba nanti kakak kasih ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih contoh-contoh biar kita tambah pinter dalam memberikan ini. Baik. Kana fi'il madi nakis Allahu isim kana yang dirofakan. Maksudnya dirofakan apa? Tanda rofaknya gitu loh kak. Isim kana yang dirofakan dengan domah, iya kan? Gofuron khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin gitu aja. Oke, ulangi. Alhamdulillah ada 4 juta. Kadang Allah tuh gitu sayang sama kita ya, biar kita tidak sombong, biar kita sabar, biar kita ini. Aku berharap aku nggak nyematin apapun juga, biar apa yang datang itu banyak karena ini hari Minggu. Tapi ternyata kalian pada olahraga ya, olahraga fisik, belum olahraga ini, belum olahraga otak gitu loh kak. Kana ini adalah fi'il madi nakis. Allahu lafaz zalala Allah isim kana yang dirofakkan dengan domah. Gofuron ini khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Ini fathah yang bertanwin. Oke, ini namanya khobar kananya tunggal. Kalau ini khobar kananya berbentuk kalimat. Kita coba baca. Kana fi'il madi nakis. Aku pelan-pelan loh kak. Farikun isim kana yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Loh, kenapa ini domah yang bertanwin? Kalau ini kok cuma domah aja? Karena di sini ada alif lam kak. Ada alif lam gitu. Kalau farikun itu tidak ada alif lamnya. Dia adalah isim.
tanda isim, salah satu tanda isim. Tanwin gitu Kak. Ya, baik, tapi tanpa alif lam. Kalau ada alif lam tanpa tanwin gitu Kak. Kana fi'il madi nakis, farikun isim kana yang dirofakan dengan domah, min huruf jer. Hum domir mutasi sebagai majrur. Min hum ini jer majrur, ya kan? Muta'aliknya kemana? Biasanya suka dicari muta'alak. Muta'alak kan muta'alik. Disandarkan. Muta'allakun. Ta'ala. Gimana Pak Tab? Ta'ala. Tafa'ala apa ya? Yang gitu. Ta'allaqa ya ta'alliku muta'allikun bahwa muta'allakun. Muta'allakun. Wadakan muta'al. Bentar, aku dari kemarin masih sedikit karena ada yang bilang ta'alak, ada yang muta'alik, ada yang muta'alak gitu. Baik. Kana fi'il madi nakis. Farikun isim kana yang dirofakan dengan doma yang bertanwin min huruf jar. Hum domir mutasi sebagai majrur. Oke. Isim kananya mana, Bu? Isim kananya ini, Kak. Isim kananya farikun. Beliau itu saya nahu sorob Kak. Baik. Kalau saya ditanyakan ke saya nanti apa bubar semua. Mending tanya sama beliau. Kana fi'il madi nakis. Farikun isim kana yang dirofakan dengan domah yang bertanwin min huruf jerhum domir mutasi sebagai majrur. Yasma'una kalamallah. Yasma'una kalamallah ini sebagai khobar kana. Berarti fi mahali apa? Nasbin gitu Kak. Ya. Yasma'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Karena ada fi'il mudhari awalnya ya, akhirannya wawu nun gitu dalam metode alilan kan? Ya. Yasma'una berarti fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Kalau di sini ada lihat domirnya apa? Hum. Langsung menjadi fa'il kecuali huwa dan hiya. Huwa dan hiya kita lihat depan adakah isim yang rofa atau isim dohir gitu loh Kak. Kalama maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Lafaz jalalah Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Gitu. Iya betul. Itu bahasan di ininya. Kalau ini rumus yang biasa ini karena nanti depannya ada ini pemula ya Pak ya, Bapak kan udah mahir. Ini kalau untuk pemula kita lihat kalau ada ketemu kana maka depannya ini namanya isim kana yang itu berupa isim yang rofa. Nah kemudian bisa juga nanti kita sesudah isim kanan akan ketemu khobar kana yang itu bisa berupa isim bisa berupa juga kalimat kalau dalam bahasa Arabnya jumlatun gitu. Siap. Ya, bahasan jurumitar Fa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, kita sekarang belajar ini ya, apa? Monggo silakan. Ada ininya enggak? Ada sebentar. Ada contoh-contohnya? Kita bisa lihat contohnya di ini Kak. Bisa kita kemarin kan sudah ini ya. Oke. Kita sudah di Quran for Android. Quran for Android. Kita kemarin sudah klik ini Quran for Android. Nanti karena saya sudah buka, lihat di sini logonya seperti ini. Kita buka ya. Nanti kita buka. Baik. Oke. Dan dibuka ntar. Dibuka karena kita sudah posisinya nanti dicari di sini ada nih ada pencarian nanti diklik nanti
nanti sini dicari, kemudian langsung buka. Sini bahasa Indonesia ya. Kemarin saya bisa bahasa gimana? Oke. Ntar. Kalau bahasa ini nanti nggak bisa itu. Bahasa Indonesia. Wow. Tata letak preset ke pengaturan default. Keyboard umpan. Aisyah makalah mami. Ini gimana ceritanya kok balik lagi tutbalnya? Banyak malah tambah puyeng kalau digaring gini. Caci, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat enggak? Ini baru masuk ke kana aja. Jadi itu. Dicari bahasa itu kelola yang buat bahasanya kok susah. Sini nggak ada bahasa yang tersedia. Bahasa yang diunduh, bahasa yang tersedia. Bentar dulu. Oke, periksa pembaru. Iya, ini nggak ada bahasa yang baru. Tuh, bahasanya kayak Italiano. Oh, oke. Jadi nggak bisa lihat itu ya. Aisyah, tadi mama oh ini nih. Arabic keyboard. Bentar kan. Malah kayak itu. Sebentar. Belum juga masuk. Oke. Jadi kalau kakak masuk di sini itu biasanya kalau kita sudah punya keyboard bahasa Arab itu nanti kita bisa langsung ke ini kak. Iya. Oke. Bisa ini kan dia nggak bisa itu kak, nggak bisa gagal kan, kayak Arabic keyboard juga bisa gagal. Oke, udah berarti ini siap. Kalau ini udah berarti. Bismillah. Udah nak, udah. Semennya habis. Apa? Semennya. Minta sama bapak itu ada uangnya nggak tuh? Minta sama ibu. Ini sekarang ada yang pesan 15, nanti dia juga bayar. Garuda. Yang enggak, yang ininya udah masuk dah. Enggak masuk. Baik. Iya, lanjut belajar. Iya itu kak, kalau kita cari yang kalimat-kalimatnya kak Zal, silakan. Saya tuh mau masukin ini, cuman keyboardnya itu nggak support bahasa Arab gitu loh. Makanya saya bilang, waduh, kok nggak bisa ya gitu. Silakan. Sampai di ini ya, kasen Cina. Inna udah kemarin, ini sekarang kana inna robbaka lasari uli kob ya inna dina indalasan. Bentar kak, jam segini saya sudah suruh turun. Oke, kita bikin contoh ya. Sekarang kami bikin contoh. Nggak konsentrasi aku.
Mohon maaf. Tekan spasinya sudah, nggak masuk. Kalau yang ini bahasa Indonesia aja Kak, nggak masuk. Karena apa? Nianya kemarin itu pakainya bahasa adat sendiri. Iya. Kalau itu makan bahasa Inggris, bahasa itu ya kan ya. Mau sudah di download, cuman kemudian nggak tahu nggak capable lagi. Oke. Sekarang kita cari kanu. Gimana nih? Ikhwanas syaitan. Kasih lihat kalau saya salah nulisnya. Ikhwanas syaitin. Saya kanu. Ayo, gimana ini? Ayo Kak, gimana nih? Ini apa ini? Fiil madi nakis, ya kan? Oke, kalau fiil madi nakis kanu, fiil madi nakis, sekarang cari apa? Isim dan khobar. Isimnya mana Kak? Isimnya mana? Ayo Bu Un, isimnya mana? Ece, isimnya mana? Cuma 3 orang. Oke. Kanu, ini fiil madi nakis. Kemudian isimnya mana Kak? Ikhwanas syayatini, ya kan? Ikhwanas syayatini. Saya di apa namanya tuh? Diprotes, dikasih saran kalau kasih soal jangan pakai ini sakal gitu. Karena kalau pakai sakal nanti orang udah pinter duluan ya. Sayanya kan belajar Quran. Kalau belajar Quran bagi pemula kan AIU-nya harus kelihatan ya Kak ya. Kanu ikhwanas syayatini. Oke. Kanu tuh apa? Fiil madi nakis. Sekarang isimnya mana? Udah jarang bilang. Oke. Kanu ikhwana syayatini. Aku nggak mau ini. Aku nggak mau nerusin kalau kalian sendiri belum jawab. Ayo Kak. Nanti dia tuh, kasihan, nggak ada yang jawab. Enggak apa-apa. Ini mengajarkan untuk bersabar. Ikhwana. Atau ikhwana cek. Ibu. Nah, ikhwana. Kalau kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Ikhwana berarti rofa ya. Nuna. Oh, nu. Oke, lihat dulu. Kanu fiil madi nakis. Kemudian di sini ada domirnya. Domirnya apa? Domirnya apa, Cek? Kana, kanu. Ayo, Cek. Kana, kanu. Betul. Kok Cek. Bu Uun. Oke. Nah, karena di sini ada domir hum, maka domir hum menjadi apa, Cek? Isim kana gitu ya. Isim kana. Kak fa'il Ibu. Kalau fa'il itu fi'il madi yang tidak nakis, fi'il madi tam. Kalau ini ceritanya fi'il madi yang
nakis gitu. Kalau fiil madi nakis yang kana ini maka butuhnya isim kana dan khobar kana gitu, Cek. Oke, nggak apa-apa. Ayo, ulangi. Kanu fiil madi nakis dengan domirnya di sini hum ya. Maka hum ini menjadi isim kana. Bagus. Sekarang ihwana. Nah, kata buun, ihwana ini sebagai apa? Ihwana ini sebagai apa? Sebagai isim. Bukan sebagai isim, tapi apa? Tapi apa? Bukan maf'ul bi. Ibu coba lihat di sini rumusnya. Kana ini kalau ada kana maka ada isim isim yang rofa yang disebut isim kana, dan nanti ada khobar kana gitu loh, Kak. Iya gitu, Cek. Jadi khobar kananya iya khobar ya, betul khobar. Apa pelan-pelan aja. Namanya khobar kana. Bagus. Sekarang khobar kana yang dinasobkan dengan fathah gitu kan, Kak. Ya. Ya betul, Masya Allah, kopi ada yang dek. Iya anu lalebet orang Sunda sadaya. Yang dia, iya betul, yang dinasobkan dengan fathah. Ikhwana syayatini, berarti ininya apa? Ini bentuk idofah, ya kan? Bentuk idofah. Maka ihwana ini adalah mudhof, ya kan? Iya, wahwa mudhof gitu. Kok naat sih, Bu? Bukan naat. Kalau naat itu kalau ininya nakiroh, ininya nakiroh. Kalau ininya makrifah, ininya makrifah. Nah, ini kan tidak ada alif lamnya, ya kan? Tidak ada ya ini bentuknya idofa, betul. Idofa, maka yang sayatini sebagai apa? Sayatini sebagai apa? Kak Kopea Dengdek. Aisyah, ini kasihkan papa, Nak. Betul, mudhaf ilaih. Mama nggak bisa itu, nggak bisa connect. Barangkali mau ituin mudhaf ilaih, atau nggak usah jadi matak ribut dah. Sini nggak apa-apa. Mudhaf ilaih, nanti kalau dia butuh juga kesini. Makasih ya. Mudhaf ilaih, betul. Dah selesai ya. Jadi di sini bentuk kana, bentuk yang kita sedang kita pahami ini adalah bentuk kana fiil madi nakis. Kalau ini fiil madi nakis, maka kata Pak Ida tadi, Ida koma tadi, tarfaul isma wa tansibul khabaro gitu loh, Kak. Nih, isimnya dalam bentuk rofa, khobarnya dalam bentuk nasob gitu, Kak. Baik. Ini kanu fiil madi ya, Kak. Madi nakis. Kemudian di sini ada ini. Maka ini sebagai ada hum sebagai isim kana gitu. Isim kana. Kemudian ihwana sebagai khobar kana gitu, Kak. Khobar kana wa huwa mudhof. As-sayatini sebagai mudhof ilaih. Ayo sekarang di ini lagi, kasih contoh lain lagi. Enggak, Ibu sama Bapak siapa yang mau ngasih contoh lagi? Ada yang mau ngasih contoh? Nah, itu saya biasanya suka nyari di ini, di kanallah. Iya.
Oke. Ada yang mau ngasih contoh lagi? Kita lihat Qur'annya langsung kan. Nanti kita tulis. Aja. Oke, di sini ada enggak ya? Itu kalau Assalamualaikum. Iya, susah. Banyak kok di dalam Al-Quran, Ibu. Nah, ini. Wakanu kauman alina. Ya, wakanu kauman alina. Kana aliman hakiman. Oh, kana aliman hakiman. Baik. Fakadabuhu fakanu minal muhlakina. Ya, banyak ini kana-kananya gitu. Kalau kana aliman hakiman yang jadi yang kana aliman hakiman yang jadi isim kananya mana, Bun? Yang jadi isim kananya mana? Aliman. Masa sih? Kan kana aliman, Cek. Alimannya itu nasab. Ayo. Di surat apa, Bun? Kana aliman hakim. Kana aliman tulisannya gini ya, Bu. Kana aliman hakiman. Iya, enggak. Fiil madi nakis. Hakima. Hakiman sebagai isim. Fiil madi nakis. Sekarang kita cari isimnya. Isimnya kana mana? Kak Kope ya, dengdek. Kana aliman hakiman. Ayo. Kana aliman hakiman. Mana coba, ayo. Kana ini kan itu sebentar. Kana ini fiil madi nakis. Ada domir di sini, domirnya apa, Cek? Cek Aci, Bun, Kak Kopea, dengdek. Huwa, betul. Huwa. Jadi yang jadi kok hum. Huwa, Kak. Enggak ada kalau hum ini gini. Oke, kita tasrif dulu ya. Kana kanu. Ya kan? Kanu. Udah. Ini yang ini mengandung domir apa? Huwa, huma, hum. Nah, ini Kak Kopea dengdek kalau hum kanu gitu, Kak. Kalau yang kana ini huma, kalau kana berarti huwa gitu, Kak. Paham ya? Berarti di sini ada domirnya apa? Huwa. Huwa menjadi isim kana. Isimnya kana. Itu, Cek. Iya, isim kana. Sekarang khobar kananya mana? Khobar kananya mana? Khobar kananya aliman. Ini menjadi khobar kana. Iya, aliman. Kalau hakiman apa? Aliman, hakiman. Ini nakiro, ini nakiro. Ininya nasab, ininya nasab. Apa itu? Itu termasuk tawabi. Itu berarti apa itu? Khobar kedua. Aliman, hakiman.
Betul, khobar kedua. Bagus, Caci. Karena ini posisinya khobar kana yang pertama ini aliman kana adapun sesungguhnya dia Allah, adapun Allah itu kan kana, adapun Allah itu aliman yang dia maha mengetahui, hakiman dia maha bijaksana. Jadi nggak bisa aliman yang maha mengetahui, aliman yang maha mengetahui yang maha gitu ya kan. Jadi bukan uninga. Oh, uninga itu apa? Oh, maha uninga. Ya, mengetahui kakak. Karena kita sebagai bahasa Indonesia. Aliman yang maha uninga. Maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi dua sisi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Udah selesai. Makasih Bu Un. Barakallahu fikum. Ini Bu Un yang ngasih contoh. Ayo Cik Aci ngasih contohnya apa? Kak Kopea Dendek maka dikasih juga contohnya mangga. Masya Allah, Alhamdulillah ini ada 7 juta orang. Silakan tap-tap layarnya ini. Insya Allah. Kena pembatasan kali aku ya. Bukan kena pembatasan. Bantusan orang cuma sedikit. Oke. Oh, kalau kena pembatasan itu aku keluar dulu harusnya. Jadi tahu dikit ya. Alhamdulillah. Ntar coba aku coba ini soalnya aku kena pembatasan. Aku kayaknya harus keluar dulu. Keluar dulu ya Kak. Nanti tak ini lagi. Ini mau udah sebentar lagi. Saya mau lanjutkan 10 menit lagi di awal. Terima kasih.